Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke video yang ketiga mengenai sistem kontrol dengan topik pemodelan elektrik. Sebagaimana kita ketahui, kita punya 3 macam pemodelan sistem. Ini yang pertama kali kita akan bahas mengenai pemodelan elektrik atau rangkaian listrik. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan mekanik dan yang terakhir gabungan elektromekanik yang nanti kita akan bahas menggunakan motor DC. Baik, kita akan mulai dengan pengertian awal supaya kita punya pandangan ataupun paradigma yang sama mengenai model matematik. Jadi model matematika seperti yang kita sudah ketahui itu adalah bagaimana kita bisa menyatakan secara matematik sistem itu sendiri, baik mungkin plannya dan lain sebagainya. Kemudian dinyatakan dengan fungsi alih. Dan nanti kita juga akan melihat bagaimana rangkaian listrik ataupun rel listrik kita modelkan. Sehingga ada proses pemodelan, ada proses analisis, ada proses desain, dan juga ada proses implementation atau implementasi. Oke. Nah, model matematik itu menyatakan hubungan masukan dan keluaran. Ya, sinyal masukan dan keluaran seperti di sini. Ini ada input, ada masukan, kemudian ada bagian output. Nah, ini adalah physical system atau sistem fisik. Ya. Jadi kita akan menyatakan sistem fisik tersebut secara matematik. Ya, sehingga kita bisa tahu bagaimana hubungan antara output dan input atau input dengan hasil output yang dihasilkan oleh input. Nah, model yang kita nyatakan ini akan kita gunakan untuk analisis sekaligus mendesain sistem kontrol. Sehingga seperti Laplace itu merupakan peralatan matematik, itu juga tidak akan bisa kita gunakan selama kita tidak memiliki model fisik ataupun model dari yang akan sistem yang akan kita kontrol. Sehingga physical system di sini seperti gambar yang ada di sini itu bisa kita nyatakan dengan pemodelan matematis. Oke ya, itu pengertian secara umum seperti itu. Anda bisa melihat pengertian secara detail melalui Wikipedia dan lain sebagainya. Nah, ini catatan penting. Sehingga dengan demikian, pemodelan itu adalah tugas yang penting dan sejak awal sudah kita katakan sulit atau tidak mudah. Bukan tidak bisa, tetapi sulit. Ya, kalau kita sudah terbiasa tentu nanti akan jauh lebih mudah dan seterusnya. Tapi yang penting bahwa kita punya model yang biasanya dinyatakan dengan ODE ataupun Ordinary Differential Equation, persamaan diferensial biasa, yang kemudian kita ubah menjadi persamaan aljabar menggunakan transformasi Laplace ataupun kalau dalam dunia digital kita menggunakan transformasi set. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah satu pernyataan bahwa tidak ada model matematika satupun sampai sekarang yang secara tepat bisa mewakili sistem fisik. Dengan kata lain bahwa model matematik itu hanya pendekatan, ya, pendekatan dari sistem fisik. Sehingga sangat dibingungkan ya antara model dengan sistem fisik ya. Jadi sistem fisik itu yang ada di dalam dunia kita sehari-hari, sedangkan model itu yang kemudian nanti kita tuangkan dalam algoritma, dalam lebih tepatnya model matematik ya. Kalau algoritma nanti lebih ke arah proses dan lain sebagainya. Nah, kita akan menggunakan istilah sistem untuk merujuk model matematika dan sebaliknya. Sehingga kita tidak perlu mempertanyakan pada pembahasan-pembahasan pada video-video berikutnya itu antara sistem dengan model matematik. Tapi yang harus kita pahami sejak awal bahwa membuat model itu sendiri merupakan tugas yang utama, tugas yang paling penting di dalam desain sistem kontrol. Itu ya, oke. Nah, saya kira ini sudah kita bahas juga ya mengenai James Watt's Flyball Governor ya. Pada saat awal kita menjelaskan tentang sistem kontrol. Nah, ini pun juga sebenarnya bisa dinyatakan ini adalah sistem fisik yang sebaiknya di dalam pemodelan
menggunakan komputer atau bantuan komputasi, kita menggunakan model matematis. Itu tahun 1788 atau abad ke berapa itu? Ke-18 ya. James Watt pertama kali membuat sistem untuk pengendalian steam ataupun watt ya, untuk mengendalikan kecepatan rotasi. Nah, yang kedua, setelah kita tahu definisi daripada model matematik, kita juga harus memahami bahwa kita akan berkomunikasi, akan mencoba untuk menyamakan persepsi menggunakan diagram blok. Ya, nah diagram blok seperti yang kita lihat di slide ini, ada bagian input, ada bagian blok, ada bagian output. Nah, kalau kita lihat di mesinnya James Watt ini, maka bagian input adalah aliran uap, sedangkan bagian output itu adalah kecepatan mesin. Nah, semuanya masuk ke dalam apa yang disebut sebagai steam engine system. Nah, blok itu bisa terhubung dengan blok yang lain, seperti contoh di sini. Jadi, sudut ataupun putaran valve masuk ke steam valve nanti akan menghasilkan aliran uap, ya, kecepatan. Aliran uap itu sistem. Dan aliran uap ini kemudian masuk lagi ke steam engine misalnya. Sehingga dari situ aliran uap ini akan berubah menjadi sebuah gerakan motor ya, atau kecepatan dari sebuah rotasi ataupun gerakan motor. Nah, tentu saja ada disturbance ya, misalkan saja kalau itu menggunakan seperti kalau mungkin bisa kita bayangkan shock breaker gitu ya. Itu ada semacam gaya gesek. Nah, gaya gesek ini tentu saja akan mempengaruhi dari kinerja dari sistem. Semakin kuat gaya geseknya, semakin butuh energi yang besar untuk menggerakkan mekaniknya dan seterusnya. Misalkan saja itu adalah gangguannya. Nah, lebih lengkap lagi ada umpan balik seperti ini. Jadi ada yang, kalau tadi kita berangkat dari mesin James Watt tadi, itu ada flyball sensor. Ya, kita masukkan di sini set point-nya, ya, inputnya flyball sensor, kemudian nanti ada sudut keran atau valve ya. Kemudian sistem valve, sistem flow, kemudian engine speed. Nah, engine speed di sini nanti bisa dicek menggunakan putaran flyball. Jadi itulah kita akan bicara menggunakan satuan yang sama, cara pandang yang sama menggunakan diagram blok. Sehingga nanti ada pembahasan tersendiri mengenai diagram blok. Oke, kita lanjutkan mengenai pemodelan elektrik. Nah, sebelum masuk ke pemodelan elektrik, yang kedua, setelah kita tahu memahami bersama-sama persepsi diagram blok, yang kedua adalah fungsi alih. Atau orang dalam bahasa sononya itu dinyatakan dengan transfer function. Kalau bahasa kita biasanya orang menggunakan fungsi transfer ataupun fungsi alih yang didefinisikan adalah perbandingan antara output system dengan input system seperti yang tampak di sini. Hanya saja ini dinyatakan dengan ranah S. Nah, masalah karena biasanya kita tulis menggunakan diagram blok seperti di sini ya, ada US di mana US adalah inputnya, kemudian GS itu adalah sistem responnya, kemudian YS adalah outputnya. Nah, ini semuanya diasumsikan bahwa kondisi awalnya itu diem, nol, tidak terjadi apapun. Tapi ingat bahwa fungsi alih ataupun fungsi transfer itu adalah perbandingan antara output dan input. Ya, biasanya dinyatakan dengan ranah S kalau itu continuous atau analog, atau ranah Z kalau itu adalah discrete ataupun digital. Ya, itu hanya pengertian secara discrete dan analog. Baik. Nah, yang berikutnya adalah tanggap impuls. Nah, tanggap impuls apa? Kita perhatikan di sini. Misalnya kita punya UT ini sebagai fungsi undak ataupun step function, adalah fungsi impuls satuan yang biasa juga kita sebut sebagai fungsi impuls satuan, dan pertama sistem dalam keadaan diam. Ya, ini UT kita masukkan berupa delta T ya, fungsi impuls yaitu delta T gitu ya, akan menghasilkan GT. US-nya sama dengan 1. Nah, keluaran GT untuk masukkan impuls unit disebut sebagai tanggap impuls. Itu keluarannya. Jadi nanti ada tanggap impuls, ada tanggap undak, ada tanggap frekuensi ya. Tanggap frekuensi itu biasanya dipakai untuk
filter ya, desain filter, desain tapis gitu ya. Nah, karena US sama dengan 1 nih, maka fungsi alih dapat kita definisikan sebagai transformasi Laplace dari tanggap impuls. Di sini kita tuliskan GS itu merupakan transformasi Laplace dari GT atau outputnya di sini. Nah, oke, kita lihat sekarang ya. Model elemen listrik ataupun untai listrik di sini ada R, ada L, ada C. Jadi biasanya komponen dasarnya itu ya cuma 3 ini ya. Jadi resistor, induktans, dan kapasitor. Nah, sebagaimana kita ketahui, untuk tegangan yang terukur pada sebuah beban di sini R itu adalah perkalian antara R karena dia itu konstan ya nilai R itu yang kita maksudkan di sini semuanya R, L, dan C itu konstan semua ini. Yang berubah hanya arus ya. Jadi sangat mudah bagi arus untuk berubah-ubah sehingga dengan demikian tegangan yang terukur pada R misalnya pada L maupun C bisa berubah-ubah sesuai dengan perubahan pada arusnya masing-masing. Nah, kita lihat di sini untuk bagian yang pertama tentang resistansi, yaitu menggunakan resistor. Rumusnya adalah V sebagai fungsi T itu sama dengan beban R dikalikan I sebagai fungsi T. Ya, jadi dengan demikian kalau misalnya ini VT ini adalah outputnya, maka inputnya adalah IT sebagai fungsi mungkin arusnya tidak konstan selamanya, tapi bisa berubah pada saat-saat tertentu atau berubah terus-menerus. Nah, ini resistan. Maka Laplace transformnya adalah R di sini. Nilai R di sini adalah perbandingan antara VS dibagi IS. Oke, kemudian yang kedua itu adalah lilitan, induktans ya. Nah, beda dengan yang resistan, maka kalau kita mengukur tegangan pada beban L di sini, nah ini kita sebut sebagai resistans, ini kita sebut sebagai impedansi lilitan, dan ini kita sebut sebagai impedansi kapasitans. Nah, di sini VT-nya itu sama dengan L karena ini konstan, yaitu kita kalikan dengan perubahan I terhadap T. Kalau ini kan fungsi I saja ya, tapi kalau ini perubahan fungsi I terhadap T atau DI per DT. Dengan asumsi seperti tadi kondisi awal adalah 0, maka otomatis ini menjadi S ya, S kalikan R. Nah, demikian juga dengan yang impedansi kapasitans, maka C itu I-nya dinyatakan dengan dV per dt. Ya, perubahan tegangan terhadap waktu. Pada saat awal sama dengan 0 juga, maka di sini juga seperti ya, seper SC. Nah, kita lihat sekarang yang di bawah itu kita punya 3 macam dalam ranah S, yaitu yang pertama resistans itu perbandingan antara VS dengan IS, kemudian induktans S dikalikan L sebanding dengan VS dibagi IS lagi, sama ya. Kemudian kapasitans itu seper SC, VS bagi IS. Nah, kita perhatikan di sini untuk tiga-tiganya yang kita cari memang adalah perbandingan antara outputnya V dengan perubahan arus. Ya, jadi perubahan arus itu sebagai inputnya nanti akan kita peroleh perubahan tegangan. Jadi semuanya yang ada di bawah ini ya adalah kesimpulan dari 3 macam komponen ya, R, L, dan C. Nah, impedansi itu resistansi secara umum terhadap arus bolak-balik dinyatakan dengan VS dikalikan ZS kali IS. Nah, ini ya. Jadi VS sama dengan ada IS kali R gitu ya. Nah, R, kemudian L, kemudian seperti C, ini semuanya merupakan impedansi. Sehingga kita perlu nyatakan kalau resistans itu Z-nya itu adalah R, kemudian kalau induktans itu adalah SL, dan kapasitans itu adalah seper SC. Ya, ini tolong dihafalkan ini ya, saya kira nggak ada kesulitan di sini. Ini adalah rangkuman dari slide sebelumnya tentang model elemen listrik. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang berikutnya itu adalah kita bicara KVL dan KCL. Menurut Kirchhoff, ya, jumlah aljabar tegangan jatuh atau tegangan gitu aja di sekitar kalang adalah 0. Jadi VS dikurangi V2 dikurangi V3 itu 0. Jadi ini kan gini ya. Jadi ini kita balik misalnya ini minus VS ditambah V2 ditambah V3 sama dengan 0. Jadi karena minus VS kalau kita kalikan min semua jadi ini VS dikurangi V2 kurangi V3 sama dengan 0. Dengan kata lain bahwa VS di sini penjumlahan dari V2 dan
V3. Itu KVL. Yang kedua adalah hukum tegangan Kirchhoff, yang hukum arus Kirchhoff. Nah, jumlah aljabar arus ke setiap persimpangan adalah 0. Jadi I1 itu adalah kalau I1 ditambah I2 dikurangi I3 ya, karena arahnya berlawanan sama dengan 0, atau dengan kata lain I1 itu sama dengan I2 ditambah I3. Nah, itu sangat simple sekali ya. Oke. Kita lanjutkan yang tadi ini mengenai impedansi. Sekarang menghitung ya. Menghitung impedansi kita bagi jadi 2 slide, yang satu seri, yang satu paralel. Jadi kalau seri ya tinggal kita jumlahkan saja. Kita bisa membuktikan menggunakan hukum Ohm ya. Ini V1S ini kan Z1 dikalikan IS. V2 ya, V2S itu adalah Z2 dikalikan IS, karena IS-nya sama ini ya. Sehingga di sini V1S ditambah V2S adalah Z1S ditambah Z2S IS. Nah, penjumlahan inilah Z1S ditambah Z2 itu adalah ZS. Jadi komputansi impedasi kalau serial seperti ini itu tinggal dijumlah aja. Tetapi kalau paralel beda lagi. Paralel menggunakan perkalian penjumlahan ya. Nah, ini kalau paralel jadi karena arus yang masuk ke sini dibagi menjadi 2 kan. Jadi IS itu menjadi I1 dan I2. Kalau ini kan sama. Yang masuk ke Z1 maupun Z2 itu kan arusnya sama. Ini seperti hukum yang sudah kita ketahui untuk untai listrik. Itu kan ceritanya seperti itu kan. Nah, di sini kalau ini bercabang sesuai dengan hukum Kirchhoff tadi, maka I di sini tuh adalah penjumlahan antara I1 dan I2. Dengan kata lain, I1 dan I2 ini bisa berbeda. Karena mungkin Z1 dan Z2 juga bisa berbeda. Jadi VS-nya di sini seperti rangkaian resistansi di paralel. Hasilnya adalah Z1S dikalikan Z2 ini ya, dikalikan dibagi penjumlahan antara Z1 plus Z2. Proofnya kita bisa tahu VS itu sama dengan ZS dikalikan IS kan sama-sama. Menggunakan KCL kan I1 sama dengan I2 tambah I1 tambah I2. Ini I1, ini I2. Nah, kemudian VS-nya bisa keluar, kita temukan ini. Nah, ini kalau kita sederhanakan akan menjadi ini ya, ZS atau seper ZS. Oke, jadi sudah jelas ya. Ini untuk koneksi secara seri, ini koneksi secara paralel. Nah, oke, contoh pemodelan ya. Kita punya rangkaian R dan C aja di sini. Contoh yang pertama, kita punya R1, kita punya R2, kita punya C. Tapi ingat bahwa ini semua yang berjalan di sini itu arusnya sama, yaitu sebesar IT. Kemudian misalnya kita mengukur tegangan yang R2C, kita dapatkan V2. Nah, berdasarkan hukum tegangan Kirchhoff bahwa V1 ya, V1 ini input itu sama dengan R1 ditambah R2 kali I ya ditambah seperti integral I to d to. Kemudian V2 itu sendiri adalah R2 kali IT ditambah seperti ini ya. Jadi V1 ini. V1 adalah R1 tambah 2, kemudian hanya ditambah unsur dari C. Nah, kita menggunakan Laplace, yang ini menjadi V1S, yang 2 menjadi V2S, R1 R2 tetap, ini menjadi IS, ini menjadi seper SCIS, kemudian R2I menjadi R2IS, ditambah seper SCIS. Hasilnya ini, ya. Sehingga kita peroleh GS-nya V2 dibagi V1 gitu ya, hasilnya ini. Nah, ini adalah first order system. R2CS ditambah 1 dibagi R1 plus R2CS plus 1. Jadi cara-cara memodelkan matematik serangkaian listrik sebenarnya antara kita sudah terbiasa atau belum, ya itu kita mulai dengan latihan seperti ini. Yang kedua adalah pemodelan op-amp. Ya, ini beda lagi ya. Kalau pemodelan op-amp ini aturan pertama I sama dengan 0, aturan kedua VD sama dengan 0. Ya, jadi di sini ada ini VD ini. VD ini sama dengan 0, kemudian I yang masuk sama dengan 0. Nah, impedance adalah VS di sini ya. Sama dengan Z dikalikan IS. Nah, ini IS yang masuk sini. Nah, fungsi alihnya adalah op-amp untuk ini adalah V0 dibagi VI. VO ya, sorry. VO dibagi VI. Nah, VO-nya ini ya. VO-nya adalah ZFS dikalikan IFS sama dengan IS ya. Dibagi ZS IS. Ya, di sini ada beberapa
simbol ZI ya, ZIS. Sehingga kita dapatkan di sini karena ini sama ya. I-nya sama, tinggal ZF dibagi ZI tapi minus. Itu untuk op-amp. Nah, ini ya. Jadi menggunakan ini juga, maka kita punya GS adalah VO dibagi VI sama seperti sebelumnya. Rumusnya jadi first order system juga. Jadi ini juga merupakan bentuk first order system. Jadi tolong diperhatikan ya, mulai dari hukum yang kita gunakan, yaitu KVL mengenai penjumlahan tegangan, kemudian KCL yang terkait dengan penjumlahan arus, kemudian komputasi impedans antara hukum-hukum yang di resistance itu sama dengan impedansi yang biasanya dinyatakan bukan dengan R tapi dengan Z, baik secara serial maupun secara paralel. Oke, seperti itu. Nah, ini contoh pemodelannya supaya juga diperhatikan, karena contoh pemodelan yang pertama ini rangkaian sederhana menggunakan RC. Ini kita menggunakan contoh konsep yang sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua itu adalah op-amp, itu juga sebenarnya sama aja. Ini tadi ada ZF, ini adalah impedansi umpan balik ya, F itu feedback. Dan ZI ini adalah impedansi yang ada di input atau dimasukkan. Sehingga dengan demikian sebenarnya impedansi ZS ya, impedansi keseluruhan di sini itu adalah terkait dengan ZS dikalikan IS. Oke ya, jadi VO-nya ini kan adalah VI-nya itu adalah ZS ini ya, atau ZI dibagi dengan IS ini. Ya, sedangkan yang VO di sini ya, VO di sini itu adalah nilainya adalah minus IS ya. Minus IS ZFS kali minus IS. Ini sama dengan, itu maksudnya IF itu sama dengan minus IS. Maka ini ZFS IS dikali ZI IS. Jadi dicoret semua IS-nya sehingga tinggal ZFS ZI S. Ya. Nah, ini jadi ini seperti itu. VO dibagi VI. Nah, ini kita menggunakan ini ya. Rumus yang ini kita peroleh ini. Nah, ini kita peroleh seperti ini. Ya, VO sama dengan GS sama dengan VOS dibagi FIS sama dengan minus R2 plus 1/SC dibagi R1, terus ini menjadi first order system. Oke ya, sudah jelas. Nah, silakan nanti bisa ini bisa di pause, kemudian bisa di capture untuk latihan. Tapi ingat bahwa impedansinya sekarang ini ya, yang ZS ini contohnya menggunakan R2C, maka hasilnya seperti ini beda dengan yang ini ya. Jadi ZFS, ZIS-nya itu sudah dicek, sudah diganti dengan R2C, ini R1. Nah, ini sama aja ini. Tadi VOS-nya itu kan berarti ZF ya, ZF minus dari karena terbalik R2 ya, R2 ditambah ini karena dia serial. Baru dibagi dengan R1 ya. Nah, ini kalau di sini serial ya kita pakai yang serial ini ya. Kalau paralel kita pakai ini. Begitu seterusnya. Jadi ini contoh yang pertama, pemodelan yang kedua itu ada dua macam di sini. Nah, ini kemudian ini yang kedua, kemudian diganti dengan yang ZFS ini diganti dengan R2C. Ini R1. Nah, kalau Anda misalnya mengganti ini berarti sekarang di sini di bagian VO atau lebih tepatnya adalah ZF dikalikan I ya, itu berubah. Jadi ini kalikan I kan sama ini. Jadi kita cari impedansi feedback dengan input. Nah, feedback kita punya yang ini, yang paralel ya. Jadi nanti kalau kita hitung maka yang pembilang itu akan berisi semacam rumus dari sebelumnya ya, yang ini yang apa? Nah, ini yang paralel ya. Rumusnya seperti itu, ZS dikalikan VS. Begitu ya. Yang ini. Demikian juga dengan input itu ada R1 dan C1 yang dibikin secara paralel, maka kita gunakan konsep parallel connection ya, ini dengan ini. Nah, kemudian yang lain sama ini ya. Jadi kalau kita punya susunan C seperti ini, pokoknya ini C kita hitung impedance-nya, ini ada RL, ini bukan biasanya. Maka ya tentukan fungsi alih dari V1 ke V2 ya, berarti V2 dibagi V1. Ini juga ya sama. Tapi ini ada lilitan.
Kemudian ini from VI to VO. Ini kan hilang, ini nggak ada. Yang ini ada R, ini ada R, ini ada C. Jadi pokoknya konsepnya sama. Ya, konsepnya sama, menggunakan persamaan ini. Silakan nanti 2 slide ini menjadi latihan untuk Anda kerjakan. Sehingga nanti Anda bisa benar-benar memahami persamaan ini ya. Nah ini parallel connection, series connection, KCL maupun KVL. Nah itu ya, pemodelan matematik di rangkaian atau untai listrik itu tetap menggunakan konsep-konsep yang sudah dikenal pada untai listrik sebelumnya. Baik, terima kasih. Kita selesaikan pemodelan elektrik di video ketiga ini. Nanti kita akan lanjutkan ke pemodelan mekanik pada video keempat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.